Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, seorang warga kota tua dari kota dewa tertinggi kebetulan melewati gerbang Zan Mansion. Wow, lelaki tua itu tiba-tiba mendengar suara air mengalir. Alisnya berkerut, dan dia mencium aura berdarah yang kuat. Ah, ini. Pria tua itu menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa kakinya berlumuran darah. Dan darah mengalir keluar dari gedung pameran. Segera, firasat buruk muncul di hati lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berbalik dan berjalan dengan hati-hati menuju gerbang Zan Mansion. Saat dia datang ke gerbang Zanfu, dia sepertinya telah melihat pemandangan yang sangat ketakutan, dan dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Orang tua itu pucat dan gemetar di sekujur tubuhnya. Di hadapannya, dia melihat tubuh Zanrong yang dipaku ke gerbang dengan tombak ilahi. Boom! Kematian Zanrong seperti bom berat yang dilemparkan ke dalam pikiran lelaki tua itu. Dia tampak kusam dan gemetar. Zanrong terbunuh. Dia ayah Zan Peng, Lord Zan Peng dan Raja Dewa Tertinggi. Tetapi pria merah besar di sekitar Lord Lingxia Tianzun, siapa yang berani membunuh ayahnya, ucap lelaki tua itu. Lelaki tua itu bangkit dan melepaskan indera ilahinya dengan gemetar, yang diturunkan ke Zanfu. Setelah menghancurkan pintu, dia melebarkan matanya dan berteriak dengan suara serak, "Seseorang, ada yang buruk, seseorang." Suara lelaki tua itu nyaring, bergema di langit malam. Di area ratusan abadi di area sekitar Zanfu, pada saat berikutnya, sekelompok tokoh bangkit dari paviliun dan istana, tergantung di langit, dan terbang menuju Zanfu mengikuti suara. Hanya dalam beberapa napas pendek, puluhan ribu penduduk kota terbang di luar Zanfu, dan tiba-tiba, orang-orang di luar Zanfu penuh sesak. Ketika semua orang mengetahui bahwa Zanfu telah dihancurkan, mereka semua gemetar ketakutan. Karena hanya 1 jam yang lalu, mereka juga tahu bahwa Tuan Zan mengadakan perjamuan besar untuk merayakan promosinya ke alam Raja Dewa kelas 1. Dan di ruang pameran, lebih dari 30.000 orang tidak selamat. Pada saat yang sama, Zan Peng sudah terbang jauh dari mansion, dan mendarat di luar Space Time Hall di pusat kota ilahi tertinggi. Jing Yun, tunggu, aku, Zan Peng, pasti akan memotongmu dengan 1000 pedang, ucap Zan Peng. Zan Peng melangkah ke ruang waktu dengan mencibir, dan ketika dia hendak memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke kota ilahi Hongmeng, sebuah bangunan di sampingnya dalam susunan teleportasi, ketika ruang bergetar, Raja Ilahi Tertinggi keluar dari udara tipis. Ketika Zan Peng melihat Ratu Dewa Tertinggi, dia berkata, "Saudara Bai, ada seseorang yang memberitahu saya dan membiarkan saya pergi ke kota militer tertinggi untuk menemukan Anda, mengapa Anda kembali sendiri?" "Sampah dari Jing Yun, apakah kamu membawanya juga?" "Saudara Bai, pergi ke Zanfuku dan biarkan Jing Yun keluar, aku ingin dia mati," ucap Zan Peng. Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi tercengang, dan alis putihnya berkerut, dan dia berkata, "Saudara Zan Xian, saya kembali kali ini untuk menangani beberapa masalah di Istana Dewa. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, saya tidak menangkap Jing Yun," ucap Raja Dewa Tertinggi. Zan Peng tertawa, dalam transmisi suara, berkata, "Saudara Bai, kamu lagi apakah kamu bercanda? Bukankah kamu mengirim seseorang ke Zanfu untuk memberitahuku bahwa kamu telah menangkap orang yang ingin aku bunuh, jadi biarkan aku pergi ke kota militer tertinggi," ucap Zan Peng. Raja Dewa Tertinggi penuh keraguan dan berkata, "Tidak saya tidak pernah mengirim siapapun untuk menemukan Anda," ucap Raja Dewa Tertinggi. "Benarkah?" tanya Zan Peng. "Sungguh tidak," ucap Raja Dewa Tertinggi menegaskan dalam nada suaranya. Tiba-tiba, Zan Peng sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya sangat berubah, dan tidak ada darah dalam sekejap. Tidak ada darah, dan dia berteriak, "Tidak bagus, saya telah jatuh pada tipuan musuh untuk mengusir harimau dari gunung, dan seseorang akan melakukan sesuatu untuk keluarga saya," ucap Zan Peng. Begitu dia selesai berbicara, Zan Peng naik ke udara, dan terbang menuju Zanfu dengan tergesa-gesa. Raja Dewa Tertinggi mengerutkan kening, buru-buru terbang keluar dari ruang waktu hall, dan terbang menuju Zanfu dengan Zan Peng. Selama penerbangan,
Zanpeng dari Raja Dewa kelas 9 melepaskan kesadaran ilahinya yang sebanding dengan kultivator alam abadi kelas 1, dan menyelimuti Zanfu dengan kecepatan ekstrim. Hanya dalam 3 napas, kesadaran Zanpeng menyelimuti Zanfu. Detik berikutnya, Zanpeng membeku dari kehampaan, air mata menggenang di matanya yang keruh, mengangkat kepalanya dan berteriak. Ayah! Ayah! Siapa yang membunuh ayahku? Binatang apa itu? Ucap Zanpeng. Zanpeng menangis, membuat marah hatinya dan memuntahkan seteguk darah. Dia menyelimuti seluruh kota dewa tertinggi dari kekosongan kesadaran, dan mengutuk, binatang, bajingan, ucap Zanpeng. Raungan Zanpeng bergema di seluruh kota ilahi, dan miliaran penduduk kota, apakah mereka sedang beristirahat atau mundur, terbangun. Ada spekulasi, mungkinkah Zanfu telah berlumuran darah. Akibatnya, satu demi satu siluet bangkit dari kota dewa tertinggi, seperti awan gelap, terbang menuju Zanfu. Pada saat ini, Tan Yun membawa Sen Subing dan memasuki kuil ruang dan waktu untuk menjaga dari para prajurit dewa. Setelah itu, Tan Yun dan Sen Subing melangkah ke formasi teleportasi yang mengarah ke kota ilahi Hongmeng. Tan Yun dan Sen Subing saling tersenyum, lalu mengaktifkan susunan teleportasi dan menghilang. Tetapi pada saat ini, di seluruh kota dewa tertinggi, auman dan tangisan gila Zanpeng tetap ada. Tidak ada yang bisa memahami kesedihan, kemarahan, dan keluhan Zanpeng saat ini. Anda tahu, ketiga putranya terbunuh, dan sekarang ayahnya, adik laki-lakinya, dan seluruh Zanfu telah dibunuh oleh si pembunuh. Dia benar-benar sendirian. Raja Dewa tertinggi melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa rumah Zan benar-benar telah dihancurkan. Dia buru-buru melepaskan kesadaran ilahinya, menutupi istana para dewa dan raja. Setelah menemukan bahwa istana para dewa dan raja aman, dia menghela nafas lega dan mengikuti Zanpeng sampai ke istana. Dalam perjalanan, mata Zanpeng merah, hidung dan air matanya bercampur dan menetes, dan dia tersedak. Saudara Bai, cepat perintahkan untuk memblokir gerbang kota dan memblokir aula ruang dan waktu, ucap Zanpeng. Saudara Zanxian belasungkawa, saya akan memesan sekarang, ucap Raja Dewa Tertinggi. Segera setelah Raja Dewa Tertinggi menjawab, kesadaran ilahi menyelimuti seluruh kota, dan kemudian suara tua yang tak terbantahkan terdengar jelas di telinga semua orang. Saya adalah Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa ini memerintahkan untuk segera memblokir gerbang kota dan aula ruang waktu. Selama warga kota Dewa Tertinggi, begitu mereka menemukan orang yang mencurigakan, mereka akan segera menangkap dan mengawal mereka ke istana Raja Dewa. Jika ada yang berani tahu tentang itu dan tidak melaporkannya, bunuh 9 klan, ucap Raja Dewa Tertinggi. Saat berikutnya, suara seperti gelombang melanda seluruh kota, ini Lord God King. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Semua orang di kota Dewa Tertinggi menjadi panik. Setelah Zanpeng dan Raja Dewa Tertinggi kembali ke Zan Mansion, Zanpeng mengambil tubuh Zanrong dari gerbang dengan gemetar dan memegangnya di lengannya. Raja Dewa Tertinggi memasuki rumah pameran, mencoba menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku. Ayah, wow, kamu mati dengan sangat menyedihkan, Zanpeng menangis, jangan khawatir, putra ini bersumpah, aku akan menemukan pembunuhnya untuk membalaskan dendammu, dan membalas semua orang di Zanfu kami, ucap Zanpeng. Setelah beberapa saat, Dewa Tertinggi Wang datang ke Zanpeng, menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Zanxian, pembunuhnya sangat licik dan tidak meninggalkan petunjuk, ucap Raja Dewa Tertinggi. Waktu berlalu, sebulan kemudian, Tan Yun yang telah melepaskan teknik penyamaran, memegang Sen Subing dan berjalan keluar dari aula ruang waktu di luar kota ilahi Hongmeng sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya berpegangan tangan dan memasuki kota dewa tanpa hambatan, datang ke kuil ruang dan waktu, dan memasuki susunan teleportasi yang menuju ke kota militer tertinggi. 3 bulan kemudian, Tan Yun dan Sen Subing terbang keluar dari kota militer tertinggi dan terbang menuju kota militer Qingtian. Pada saat yang sama, di kota ilahi Hongmeng, di puncak Hongmeng Sensan, di Hongmeng Senfu, di aula, Zanpeng dan Raja Dewa Tertinggi berdiri di depan Lingxia Tianzun. Ketika Lingxia Tianzun mengetahui bahwa Zanfu dibantai, dia sangat marah. Plop, Zanpeng tiba-tiba berlutut di depan Lingxia Tianzun dan bersujud, Tuan Tianzun, saya mohon, tolong pikirkan cara untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Ayah saya meninggal dengan sangat tragis, ucap Zanpeng.
Lingxia Tianzun membungkuk untuk mendukung Zhan Peng, mengerutkan kening, dan menghela nafas. Zhan Peng, jika ayahmu tidak membujukmu di masa lalu, kamu tidak akan memberitahu Tianzun ini tempat persembunyian penyembuhan tertinggi Hongmeng. Tianzun ini juga sangat marah atas kematian ayahmu, tetapi aku tidak ada hubungannya sekarang, ucap Lingxia Tianzun. Zhan Peng menangis, Tuan Tianzun, bisakah kamu mengundang si Yuan Supreme untuk datang dan melakukan teknik deduksi hebat secara langsung? Tubuh ayahku belum terkubur, selama saya melihat tubuh ayah saya, Lord Si Yuan Supreme dapat menyimpulkan siapa pembunuhnya, ucap Zhan Peng. Mendengar ini, Lingxia Tianzun mengerutkan kening dan berkata, Anda tidak tahu apa-apa, beberapa tahun yang lalu, Si Yuan Supreme akhirnya menyentuh penghalang alam baru. Dia mengirim seseorang untuk memberitahu saya bahwa jika ada sesuatu yang tidak dapat ditangani, saya dapat berkonsultasi dengan Sueying Tianzun. Anda tahu, saya tidak tahu Sueying Tianzun ini, dia mengambil obat yang salah, dan dia berprasangka buruk terhadap Tianzun ini. Sekarang, Tuan Si Yuan Supreme mundur dan berlari ke alam, saya tidak boleh mengganggunya. Tetapi bahkan jika saya pergi ke Sueying Tianzun, dia mungkin tidak setuju, ucap Lingxia Tianzun. Setelah mendengarkan, Zhan Peng menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi sepertinya mengingat sesuatu, dan berkat, ngomong-ngomong, Tuan Tianzun, bawahan mengingatnya. Bukankah Raja Ilahi Mufeng mengundang Sueying Tianzun untuk datang ke sini, mengapa tidak kembali kali ini, biarkan dia pergi, ucap Raja Dewa Tertinggi. Lingxia Tianzun berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Dewa Raja Mufeng dan memintanya untuk mengundang Sueying Tianzun untuk datang. Namun sebelumnya, setelah Raja Dewa Mufeng mengundang Sueying Tianzun terakhir kali, Tianzun ini berdebat dengannya. Dia mungkin tidak datang kali ini. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu khawatir, Raja Dewa Mufeng benar-benar tidak dapat diundang, Sueying Tianzun, bahwa Tianzun secara pribadi pergi ke alam Dewa Kaos, dan Kaos Supreme meminta untuk pergi keluar dan mengundang Sueying Tianzun secara langsung, ucap Lingxia Tianzun. Waktu itu seperti panah, setelah April. Tan Yun dan Shen Subing kembali ke kota militer King Tian, dan setelah tiba di Jing Mansion di ranah elit, mereka membagikan pil Kaisar Suci berkualitas tinggi dan Kaisar Suci Zi yang diberikan oleh Lingxia Tianzun kepada istri mereka, Suezian dan yang lainnya. Setelah itu, Tan Yun memasuki menara ruang waktu kelas atas urutan ke-12 untuk mundur dan berlatih. Setengah tahun kemudian, di kota militer Mufeng, di Istana Para Dewa, di Aula VIP, Raja Dewa Mufeng menghadap Mu Zhen Tianzun, membungkuk dan berkata, generasi muda telah melihat Tuan Tianzun, ucap Mufeng. Kamu tidak perlu terlalu sopan, alam Dewa Si Yuan, minta Sueying Tianzun untuk datang ke kota ilahi tertinggi dari alam Dewa Hongmeng dan gunakan teknik deduksi yang hebat untuk menemukan si pembunuh, ucap Mu Zhen Tianzun. Mendengar ini, Raja Dewa Mufeng berkata, Tuan Tianzun memiliki perintah, Junior secara alami akan mematuhi, tetapi Junior berpikir tidak bisa berhasil untuk Sueying Tianzun, ucap Mufeng. Kamu tidak perlu memikirkan masalah ini, Mu Zhen Tianzun berkata, datang dulu dan membicarakannya, ucap Mu Zhen Tianzun. Yang lebih mudah menurut Raja Mufeng berkata, Junior bisa pergi sekarang, ucap Mufeng. Di Istana Para Dewa, Suan Yuanru duduk bersila di kuil ruang waktu biji sesawi, tiba-tiba membuka matanya, dan aura tirani meresap dari tubuhnya yang halus. Pada saat ini, Suan Yuanru telah memasuki Kaisar Suci kelas 3. Rower, apakah kamu di dalam? Kakek mencarimu, ucap Mufeng. Pada saat ini, telinga Suan Yuanru membunyikan suara Raja Dewa Mufeng. Kakek, aku di sini, masuk, ucap Suan Yuanru bangkit sambil tersenyum. Boom! Setelah pintu aula terbuka, Raja Dewa Mufeng masuk dan tersenyum ramah, tidak buruk, Rower, kamu telah dipromosikan menjadi Kaisar Suci peringkat ketiga. Kecepatan kultivasi melebihi kecepatan kakek, ucap Mufeng. Terima kasih, Suan Yuanru tersenyum dan berkata, kakek, untuk apa kamu mencariku, ucap Suan Yuanru. Dewa Raja Mufeng berkata dengan sungguh-sungguh, Zanfu telah dihancurkan, Tuan Lingxia Tianzun memerintahkan saya untuk pergi ke alam Dewa Si Yuan untuk mengundang Sueying Tianzun datang ke sini untuk melakukan teknik deduksi besar dan temukan pembunuhnya. Kakek berpikir bahwa terakhir kali Sueying Tianzun berada di pihakmu,
jadi dia setuju untuk datang. Apakah kamu bisa menemani kakek kali ini untuk mengambil Sueying Tianzun? Jika kamu tidak pergi, orang tidak akan memperhatikan kakek. Jika kamu tidak datang, tidak mudah bagi kakek untuk berkomunikasi dengan Tuan Lingxia Tianzun, ucap Mu Feng. Xuan Yuanru berpikir bahwa jika dia pergi, dia akan dapat melihat putrinya sendiri. Dia menekan kegembiraannya dan segera berkata, "Oke, aku akan menemanimu. Jika aku pergi keluar, aku yakin Sueying Tianzun akan setuju untuk datang," ucap Xuan Yuanru. "Hahaha, bagus-bagus, dengan kata-katamu, kakek tidak khawatir." Raja Mu Feng tersenyum dan berkata, "Meskipun kakek tidak tahu apa hubunganmu dengan Sueying Tianzun, tetapi kakek tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik," ucap Mu Feng. Xuan Yuanru tersenyum dan berkata, "Kakek, ini Sueying dan aku, ada rahasia antara Tianzun, aku akan memberitahumu ketika waktunya sudah matang di masa depan," ucap Xuan Yuanru. Setelah berbicara, Xuan Yuanru mengangkat alisnya dan bertanya, "Kakek, kamu mengatakan bahwa Zanfu dihancurkan, Zanfu yang mana itu?" ucap Xuan Yuanru. "Kamu tidak tahu, kecuali Zan Peng, semuanya meninggal. Terutama Zan Rong, yang meninggal terlalu parah," ucap Mu Feng. Mendengar ini, tepat ketika Xuan Yuanru menebak bahwa Tan Yun telah memulai, Raja Dewa Mu Feng berkata, "Kali ini pembunuhnya sangat kuat," ucap Mu Feng. "Kakek, mengapa kamu mengatakan ini?" ucap Xuan Yuanru bertanya. Raja Dewa Mu Feng berkata, "Kamu tidak tahu, bahwa Zanfu memiliki 10 tetua dari alam Raja Dewa, terutama tetua pertama, yang sudah menjadi Raja Dewa tingkat ke-7, ucap Mu Feng. "Dewa tingkat ke-7, seberapa kuatkah pembunuh Raja Dewa itu?" ucap Xuan Yuanru. "Kakek curiga bahwa Yuner yang melakukannya, tetapi ketika aku mengetahui bahwa 10 tetua Zanfu semuanya mati, kakek tidak mengira Yuner yang melakukannya. Kakek menduga bahwa pembunuhnya pasti bawahan mantan Hongmeng Supreme," ucap Mu Feng. Mendengar ini, Xuan Yuanru berkata dengan tenang, "Kakek, apakah menurutmu Hongmeng Supreme adalah orang yang baik atau orang jahat?" Raja Dewa Yuan mengatakan bahwa itu adalah Lingxia Tianzun mengkhianati makhluk tertinggi Hongmeng, ucap Xuan Yuanru. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Mu Feng berkata dengan tatapan serius, "Rower, kamu tidak bisa katakan ini di depan orang luar. Jika tidak, itu akan didengar oleh Tuan Lingxia Tianzun, pasti dibunuh 9 klan," ucap Mu Feng. "Begitu, aku hanya bertanya padamu, kamu bukan orang luar," ucap Xuan Yuanru tertawa. Raja Dewa Mu Feng berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Hongmeng adalah pahlawan sejati, generasi pahlawan. Jika dia tidak jatuh, mungkin dia akan membawa 12 dewanya ke alam semesta ekstrateritorial sekarang, ke iblis di luar dunia." "Aduh," Dewa Raja Mu Feng menghela nafas, "sebelum Dewa Raja Yuan dieksekusi di kota militer tertinggi, apa yang dia katakan itu benar. Tuan Hongmeng tidak hanya memperlakukan Lingxia Tianzun sebagai murid, tetapi juga memperlakukannya seperti anak perempuan. Namun, setelah Lingxia Tianzun menikahi Chaos Tianzun, dia mengkhianati Tuan tertinggi Hongmeng. Dia mengkhianati Tuan tertinggi Hongmeng, jika tidak, Tuan tertinggi Hongmeng tidak akan mati," ucap Mu Feng. Xuan Yuanru bisa melihat dari ekspresi Raja Dewa Mu Feng bahwa jika suatu hari Tan Yun memprovokasi perang, ditambah hubungannya, Mu Feng Raja para Dewa harus bisa membelot dan menjadi musuh Lingxia Tianzun. Xuan Yuanru memutuskan bahwa dia akan menarik Dewa Raja Mu Feng di masa depan. Setelah itu, Xuan Yuanru pura-pura tidak tahu, jadi apa yang dikatakan Raja Dewa Yuan benar, Tuan Lingxia Tianzun benar-benar berlebihan, ucap Xuan Yuanru. "Oke Rower, jangan bahas masalah ini," Raja Dewa Mu Feng mendesak berulang kali, "kamu harus tidak pernah mengatakan apa yang kakek katakan kepadamu hari ini, mengerti?" ucap Mu Feng. "Kakek, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakannya," kata Xuan Yuanru. "Baiklah," Raja Dewa Mu Feng berkata, "kalau begitu ayo pergi," ucap Mu Feng. "Oke," mata indah Xuan Yuanru menunjukkan sentuhan kerinduan, "Kakek, aku ingin pergi ke kota militer Qingtian dalam perjalanan ke kota militer tertinggi melihat Jing Yun," ucap Xuan Yuanru. 4 bulan kemudian, di kota militer setinggi langit, di alam Dewa Elit, Tan Yun yang sedang dalam retret di lantai atas menara Dewa Waktu dan Ruang tertinggi urutan ke-12, tiba-tiba mendengar suara yang indah dari luar menara. "Jing Yun, apakah kamu di sana?" ucap Xuan Yuanru. "Rower," Tan Yun tiba-tiba mendapat naik dan turun.
Dalam sekejap, dia muncul entah dari mana dari luar menara, memeluk Suan Yuanru di tangannya, dan berkata dengan gembira, "Mengapa kamu di sini?" ucap Tan Yun. Suan Yuanru tidak menjawab, tetapi Tan Yun yang memeluk pinggangnya, yang tak tertahankan untuk dipegang, dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merahnya. Suan Yuanru memejamkan matanya dan membiarkan Tan Yun memintanya, secara bertahap membalikkan punggungnya pada pelanggan. Setelah waktu yang lama, Suan Yuanru dengan lembut mendorong Tan Yun menjauh dan berkata dengan lembut, "Di mana Su Bing, Xiao, Yukin?" ucap Suan Yuanru. Mereka berada mundur, Tan Yun berkata, "Aku akan memanggil mereka," ucap Tan Yun. "Oh tidak," Suan Yuanru berkata, "jangan ganggu mereka. Aku di sini hanya untuk menemuimu sekarang, aku pergi," ucap Suan Yuanru. Setelah itu, lengan batu giok itu menjentikkan ringan, menyiapkan penghalang kedap suara. "Sangat misterius, kenapa?" ucap Tan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hihi," Suan Yuanru tersenyum, matanya yang indah bersinar dengan kegembiraan, "aku bisa melihat putriku segera," ucap Suan Yuanru. "Benarkah?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "kamu ingin pergi ke alam Dewa Siyuan," ucap Tan Yun. "Iya," Suan Yuanru menganggukkan kepalanya dan berkata lagi, "Oh ya, keluarga Zan Peng terbunuh. Kamu tahu, kurasa mantan bawahanmu yang melakukannya," ucap Suan Yuanru. Suan Yuanru memberitahu Tan Yun tentang Raja Dewa Mu Feng untuk mengundang putrinya ke kota ilahi tertinggi. Namun, pernyataan Tan Yun selanjutnya mengejutkannya. "Iya, tentu saja," Tan Yun tersenyum dan berkata, "aku dan Su Bing membunuh orang itu, bagaimana mungkin aku tidak tahu," ucap Tan Yun. "Apa?" Suan Yuanru terkejut, "kamu dan Su Bing membunuhnya? Bukankah ini mungkin? Bukankah itu berarti ada 10 tetua alam Raja Dewa di Zanfu yang juga terbunuh? Tidak peduli seberapa kuat kamu dan Su Bing, tidak mungkin membunuh mereka," ucap Suan Yuanru. Setelah itu, Tan Yun akan mintalah Zisan untuk membantunya. Suan Yuanru diberitahu tentang masalah ini. Baru saat itulah Suan Yuanru mempercayainya. "Aku akan menemanimu ke alam Dewa Siyuan," kata Tan Yun dengan Suan Yuanru di tangannya. "Lupakan, jangan pergi," Suan Yuanru berkata dengan cemas, "waktu kosmos semakin dekat. Kamu harus berkultivasi dengan ketenangan pikiran dan meningkatkan wilayahmu, kita akan memiliki banyak hari reuni di masa depan, dan sekarang aku tidak menginginkan kamu menemaniku," Suan Yuanru berkata, meringkuk di pelukan Tan Yun, "aku ingin kamu hidup dengan baik di masa depan dan membayar kami 2 kali lipat dari hutangmu pada putriku dan aku," ucap Suan Yuanru. "Baiklah, aku akan mendengarkanmu," ucap Tan Yun mengangguk. Setelah itu, Tan Yun mengirim Suan Yuanru keluar dari alam elit, dan setelah mengobrol dengan Raja Dewa Mu Feng di puncak Gunung Ilahi Qingtian untuk sementara waktu, dia melihat keduanya pergi. Sebelum pergi, Tan Yun memberitahu Suan Yuanru bahwa ketika dia meminta putrinya untuk melakukan teknik deduksi besar untuk menemukan si pembunuh, dia akan melakukan sesuatu agar tidak ada yang tahu bahwa si pembunuh adalah dirinya sendiri. Setelah mengirim keduanya pergi, Tan Yun kembali ke Jing Mansion, alam elit para dewa, dan memasuki menara Dewa Ruang Waktu kelas atas urutan ke-12 untuk mulai mundur. Tentu saja, sebelum mengirim Suan Yuanru pergi, Tan Yun memberi Suan Yuanru 4 potong Seng Huangzi yang diberikan oleh Lingxia Tianzun. Di dunia luar, 2,5 tahun kemudian, Suan Yuanru dan Raja Dewa Mu Feng tiba di kota Dewa Siyuan. Setelah menemukan Sueying Tianzun, Suan Yuanru memberitahu putrinya tentang pertumpahan darah Tan Yun di rumah pameran. Ketika dia meminta putrinya untuk melakukan teknik deduksi besar, dia mendorong si pembunuh ke Tianzu. Alasan mengapa itu didorong ke Tianzu adalah karena Tianzu adalah bawahan Tan Yun, dan dengan cara ini, Tianzu membalas dendam untuk Hongmeng Supreme. Raja Dewa Mu Feng samar-samar merasa bahwa dia mengenali cucu perempuan Suan Yuanru ini sangat tidak biasa, dan dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Sueying Tianzun yang menghadap Suan Yuanru, sebenarnya meringkuk dalam pelukannya dengan patuh. Dan Suan Yuanru menatap mata Sueying Tianzun, menunjukkan tatapan sayang. Suan Yuanru berada di Gunung Bayangan Salju, dan setelah menghabiskan 1 bulan bersama putrinya, dia berangkat bersama ke kota ilahi Hongmeng dan bertemu Lingxia Tianzun. Ketika Lingxia Tianzun melihat bahwa Raja Dewa Mu Feng benar-benar mengundang Sueying Tianzun, dia memuji Raja Dewa Mu Feng. Dengan cara ini, Lingxia Tianzun, Sueying Tianzun, Zan Peng, Raja Dewa tertinggi,
Raja Dewa Mufeng, dan Xuanyuan Rou tiba di kota dewa tertinggi bersama-sama. Setelah tiba di Zanfu, Zanpeng mengangkat tubuh beku ayahnya keluar, dan kemudian Sueying Tianzun mulai melakukan teknik deduksi yang hebat, dan akhirnya berhasil mendorong si pembunuh ke Tianzu. Mendengar bahwa pembunuhnya adalah kle surgawi, Lingxia Tianzun tampak sedikit bermartabat, tetapi dia tahu bahwa bawahan paling kuat dari 12 suku protos besar dari mantan tertinggi Hongmeng adalah kle surgawi. Dia awalnya berpikir bahwa ras dewa yang menentang surga seperti kle surgawi telah dimusnahkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa masih akan ada ikan yang lolos dari jaring. Dengan berat hati, setelah Lingxia Tianzun mengusir Sueying Tianzun, masalah ini hanya bisa berakhir untuk saat ini. Karena di alam dewa Hongmeng yang luas, menemukan klan surgawi sama sulitnya dengan naik ke langit. Setelah Sueying Tianzun, Raja Dewa Mufeng, dan Xuanyuan Rou kembali ke kota ilahi Hongmeng melalui susunan teleportasi, dia dan Xuanyuan Rou dengan enggan mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke alam Dewa Xiyuan. Dan Xuanyuan Rou, Raja Mufeng kembali ke kota militer Mufeng. Waktu berlalu, di kota tentara surgawi, di tempat pemurnian Seng Huangzi, Tan Yun menghabiskan 55 juta tahun di menara ruang waktu kelas atas urutan ke-12 sebelum memadatkan Hongmeng Seng Huang kedua di kolam spiritual. Itu berarti dia dipromosikan menjadi Kaisar Suci kelas 2. Tepat ketika Tan Yun hendak melanjutkan retretnya, ada suara dari Komandan Tuan Muda Bai Feng dari luar. "Yuner, keluarlah sebentar, paman memiliki sesuatu untuk mencarimu," ucap Bai Feng. Sebelumnya, Raja Bai Cheng mengkanonisasi Dewa Agung Bai Feng sebagai panglima tertinggi. "Paman, apa beritanya?" Tan Yun bertanya. "Ada kabar baik, dan ada juga kabar buruk," Bai Feng berkata. "Yang mana yang kamu dengarkan?" ucap Bai Feng. "Kabar baik," kata Tan Yun. Komandan Bai Feng berkata dengan jujur, "Kabar baiknya adalah ada berita tentang kepercayaan paman orang untuk mencari pasir hisap emas spasial, di kedalaman pegunungan Hongmeng di utara Hongmeng Shenceng, ada pasir hisap emas spasial, milikku, dan sumber ranjau sudah cukup," ucap Bai Feng. Tan Yun tiba-tiba menjadi bersemangat. "Oke, bagus," ucap Tan Yun. Tan Yun cukup bersemangat, mengetahui bahwa waktunya sekarang cukup, asalkan ada cukup ruang untuk pasir hisap emas, dia dapat memperbaiki artefak ilahi, yaitu Menara Dewa Waktu dan Ruang Biji Sesawi. Pada saat itu, jika Anda memasuki latihan sendiri, Anda dapat menghemat terlalu banyak waktu dan dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda. "Bagaimana dengan berita buruknya?" ucap Tan Yun berkata, menahan kegembiraannya. Komandan Bai Feng mengerutkan kening dan berkata dengan amarah di matanya, "Kabar buruknya adalah setelah kakak laki-laki ketiga dan kakak perempuan keempat mengetahuinya, mereka baru saja menduduki tambang," ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan saudara laki-laki senior ketiga Zhao Wuyi dan saudara perempuan senior keempat Yang Yuxin, dia tahu bahwa mereka berdua terutama berlatih artefak. Tidak ada keraguan bahwa bahan langka untuk alat pemurnian, seperti pasir hisap emas spasial, adalah impian Zhao Wuyi dan Yang Yuxin. "Paman, mereka berdua tahu bahwa aku sedang mencari pasir hisap emas luar angkasa," ucap Tan Yun bertanya sambil berpikir. Komandan Bai Feng berkata dengan marah, "Tahu, aku sudah memberi tahu mereka berdua bahwa Yuner sangat membutuhkan ruang untuk pasir hisap emas, dan keduanya masih menduduki tambang. Aku juga membiarkan pamanku memberitahumu, dan biarkan Anda menemukan pasir hisap emas spes lain, jangan coba-coba memikirkan sumber tambang di pegunungan Hongmeng," ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tangannya perlahan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sialan, itu terlalu menipu." "Paman, apa alam mereka berdua?" ucap Tan Yun. Bai Feng komandan muda itu berkata, "Meskipun aku tidak bisa melihat alam mereka berdua, tapi aku mendengar bahwa karena mereka berdua mengabdikan diri untuk menyempurnakan seni, kultivasinya tidak terlalu tinggi. Zhao Wuyi adalah Raja Dewa kelas 1, Yang Yuxin adalah Raja Dewa kelas 2, dan selain itu, keduanya memiliki kekuatan untuk melampaui Raja Dewa kelas 4, ucap Bai Feng. Mendengar ini, mata Tan Yun menunjukkan sedikit rasa dingin. "Oke, sangat bagus, saya ingin bertemu mereka." "Paman, Anda datang untuk memimpin dan menemani saya dalam perjalanan ke pegunungan Hongmeng," ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.